Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prosedur perizinan usaha. Nah, sebelum memulai usaha, sebaiknya para wirausahawan mengetahui dengan benar aspek legalitas dan prosedur perizinan usaha. Karena apa? Karena agar nanti kedepannya tidak akan menimbulkan masalah terhadap keberlangsungan usaha kita. Adapun prosedur perizinan usaha, yang pertama adalah situ. Situ atau singkatan dari surat izin tempat usaha adalah suatu pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan di tempat tersebut. Lalu bagaimana proses prosedur pembuatan situ tersebut, Bu? Nah, ya. Jadi prosesnya yaitu pertama kita harus membuat surat izin tetangga. Lalu yang kedua kita membuat surat izin domisili perusahaan yang dilampirkan beberapa syarat lainnya, yaitu pertama ada syarat KTP, lalu pas foto 3x4, lalu salinan akte pendirian dari notaris dan juga surat lunas PBB. Seperti itu. Selanjutnya ada SIUP. SIUP yaitu surat izin usaha perdagangan. Yaitu SIUP merupakan surat izin untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prosedur pengurusan SIUP yaitu mengisi formulir dengan melampirkan beberapa lampiran seperti akte pendirian, lalu bukti store pengesahan, bukti situ, KTP, NPWP, neraca perusahaan. Dan juga SIUP itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3, SIUP besar, SIUP menengah, dan SIUP kecil. Nah, SIUP besar merupakan SIUP yang diberikan kepada perusahaan yang dimana modal usahanya mencapai atau lebih dari 500 juta. Lalu SIUP menengah yaitu SIUP yang diberikan kepada perusahaan yang dimana modalnya mencapai 200 hingga 500 juta rupiah. Lalu untuk SIUP kecil yaitu SIUP yang diberikan kepada perusahaan yang modal usahanya di bawah 200 juta rupiah. Selanjutnya ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai identitas wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Prosedur melakukan NPWP sendiri yaitu pertama pasti datang ke kantor ya, kantor perpajakan. Lalu yang kedua harus membawa beberapa dokumen lampiran seperti fotokopi akte pendirian, lalu surat izin tempat usaha, KTP keluarga, lalu fotokopi NPWP. Nah, selanjutnya ada NRB yaitu nomor rekening bank. Untuk mendapatkan NPWP sendiri, para pengusahawan tentu harus ke kantor bank ya, untuk mengajukan atau mendaftarkan diri di bank yang diinginkan. Nah, persyaratan memperoleh NPWP sendiri yaitu ya datang ke bank lalu mengisi formulir di sana pasti ya, mengisi formulir nasabah. Lalu untuk perusahaan yang dimana atas 2 nama, jadi nama yang diterakan nanti nama manajer dan bendaharanya. Setelah itu buku tabungan siap digunakan. Selanjutnya ada TPD yaitu tanda daftar perusahaan.
Jadi tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan pendaftaran wajib daftar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Lalu prosedur pengurusan TDP gimana, Bu? Oke, jadi prosedurnya yaitu pemohon, terutama yang berbentuk PT atau yayasan, harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu mengambil formulir tentu saja ya, dan membayar administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terakhir petugas akan mendaftarkan perusahaan kita. Selanjutnya ada AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL atau hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi, AMDAL ini merupakan intinya adalah suatu kajian kelayakan untuk menentukan pembuatan keputusan untuk memberikan surat izin usaha. Nah, dokumen pengurusan AMDAL sendiri antara lain itu ada fotokopi NPWP, tanda daftar perusahaan, fotokopi KTP, surat izin tempat usaha, dan denah lokasi perusahaan yang banyak menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan sekitar. Oke, materi hari ini selesai. Bila masih kurang paham dan ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan di grup WA ya. Kemudian untuk tugasnya bisa resume materi tentang prosedur perizinan usaha. Begitu saja ya. Oke, selamat belajar semuanya. Jaga kesehatan ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.